Sobat CP, kembali lagi di channel YouTube Clara Panggabean. Ya, pada video kali ini Clara ingin sharing kepada kalian waktu itu Clara masuk jalur apa ya di Universitas Indonesia. Sebelum nonton video ini jangan lupa ya subscribe, like, and comment channel ini. Oke? Oke, sebelum Clara membahas lebih jauh, Clara ingin sharing dulu mengenai tentang apa saja sih jalur masuk PTN atau perguruan tinggi negeri. Masuk perguruan tinggi negeri itu kita bisa melalui 3 jalur. Yang pertama yaitu SNMPTN atau Seleksi Nasional Perguruan Tinggi Negeri, atau biasa kita kenal dengan jalur undangan. Di jalur undangan tahun ini yang Clara tahu, pemeringkatannya dilakukan oleh sekolah sehingga lebih memungkinkan kepada kalian untuk bisa memilih universitas sesuai dengan nilai kalian. Nah, jalur yang di tahun kali ini berbeda dengan jalurnya Clara, di mana waktu itu di tahun 2014 Clara tidak bisa tuh yang namanya ngecek gimana sih berapa sih passing grade dari universitas atau fakultas yang Clara inginkan, sehingga ya dulu ya asal-asal taruh aja gitu ya. Atau enggak bilang sama temen, lu jangan milih itu ya karena gue milih, sehingga tidak ada persaingan di antara kita. Terus yang kedua yaitu namanya jalur UTBK atau ujian tertulis berbasis komputer, atau dulu SBMPTN atau Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri. Nah, kalau yang SNMPTN tadi itu kita tidak menggunakan tes yaitu atau ujian berbasis komputer, tapi melalui nilai rapot, yaitu berdasarkan rapot di semester sebelumnya. Nah, kalau UTBK ini dilaksanakan oleh pemerintah, di mana kita melakukannya dengan ujian tertulis berbasis komputer. Nah, ini juga yang membedakan dengan di tahunnya Clara. Yang Clara tahu yaitu di tahun Clara itu hanya bisa 1 kali saja untuk melakukan SBMPTN, tapi itu pun kita nggak bisa memilih di hari apa gitu kan, karena seleksinya itu secara nasional hanya 1 kali saja di 1 hari. Itu juga sangat mengganggu ketika orang tersebut sedang melakukan ibadah misalkan, tapi dilakukan ujian tersebut di hari yang bersamaan gitu kan. Nah, tapi yang sudah aku baca di tahun 2020 ini itu dilaksanakan selama 1 minggu atau 14 sesi berturut-turut. Kalian bisa memilih tuh di hari apa. Nah, ini nih yang sangat menguntungkan sih bagi aku kan. Karena kenapa? Kalau dulu itu ya kalau misalkan nggak bisa di hari itu atau lagi berhalangan ya nggak bisa dilakukan atau kenapa-napa ya, jadi harus meninggalkan ujian tersebut, sehingga jalur kesempatannya yaitu jalur mandiri dari universitas tersebut. Nah, kemudian ada yang namanya jalur ketiga yaitu jalur mandiri. Di jalur mandiri ini dilaksanakan oleh PTN yang melaksanakan. Contohnya seperti Universitas Indonesia itu melakukan jalur mandiri yang disebut SIMAK UI gitu kan. Nah, ada lagi kalau di UI itu aku pernah mengikuti namanya PPKB. Nah, kalau PPKB ini hanya untuk sekolah yang mendapatkan undangan PPKB dari UI gitu. Jadi PPKB UI ini juga dikuotain untuk setiap sekolah. Di jalur IPS-nya cuma 3 orang, dari IPA-nya 3 orang, sehingga 6 orang aja. Jadi kayak sekolahnya nih nanti yang mengajukan ini anaknya di peringkat pertama, kedua atau ketiga gitu yang
bisa mengajukan anaknya itu bisa ikut PPKB atau tidak. Jadi kalau misalkan PPKB itu sih waktu itu aku ikut karena ya kebetulan aku dapat peringkat 1 sejalur IPS, sehingga aku mendapatkan kesempatan untuk melakukan PPKB gitu. Nah, Clara juga akan sharing. Dulu itu aku masuk jalur apa sih kakak? Kalau dulu itu aku masuk melalui jalur undangan atau SMPTN. Nah, kok bisa sih masuk jalur undangan gitu loh. Aku mau sharing nih kepada teman-teman, khususnya juga untuk adik-adik yang mungkin sekarang masih di kelas 1 SMA atau di kelas 2 SMA, sehingga ini juga menjadi pembelajaran bagi kalian. Jadi pada waktu itu aku melalui jalur undangan karena kebetulan aku jujur dari SMP itu aku udah pengen masuk Fakultas Hukum UI gitu kan. Jadi aku cari-cari cara bagaimana supaya aku bisa masuk UI, tapi aku nggak mau pakai tes gitu kan. Sehingga pada saat aku di semester 1 SMA itu aku tanya-tanya sama senior aku di kelas 3-nya, "Kak, masuk UI itu ada berapa jalur sih Kak?" gitu kan. "Oh gini-gini," dikasih tahu, rupanya ada yang namanya jalur SMPTN deh katanya kan gitu. "Apa tuh Kak?" Oh, Kak. Terus habis itu aku baru tahu tuh. Jadi gini deh, kalau misalkan SMPTN supaya kita dapat gitu kan melalui jalur SMPTN, kamu tuh nilainya harus naik terus dari setiap semesternya. Jadi kalau misalkan semester ini 8,2 rata-ratanya, semester depan 8,5 atau pokoknya harus meningkat atau enggak stabil gitu kan. Bahkan kalau bisa juga mendapatkan peringkat pertama di seluruh siswa yang ada di sekolah tersebut. Terus aku mikir, aduh, bersaing dengan beberapa banyak siswa yang ada di sekolah, bisa nggak ya, mampu nggak ya aku ya. Sehingga akhirnya untungnya aku belajar gitu kan. Ada satu teman aku sih sebenarnya menjadi saingan aku, karena di semester 1 itu aku mendapatkan peringkat kedua seluruh siswa yang ada di sekolah aku di kelas di semester 1-nya. Tapi akhirnya di semester 2 entah kenapa tuh teman aku itu keluar dari sekolah, dia pindah ke sekolah lain yang katanya itu adalah sekolah impiannya dia ya. Aku malahan lebih senang dong, nggak ada saingan aku lagi gitu kan, sehingga memungkinkan aku dong untuk masuk melalui jalur undangan lewat SMPTN gitu kan di peringkat 1. Akhirnya aku belajar giat tuh, aduh gimana caranya supaya bisa aku masuk Fakultas Hukum di UI tanpa tes gitu kan. Sehingga ya dulu di semester mau di kelas naik ke kelas 2 sebenarnya aku dapat kelas IPA gitu kan, tapi aku berpikir nih aku IPA gitu kan, tapi sebenarnya sih ya secara apa kan, kalau IPA kita lebih jago dalam hal logika gitu kan. Tapi sayang juga menurut aku kalau misalkan ilmunya itu ilmu kayak biologi, fisika gitu kan, nanti kurang diterapkan di ilmu hukum gitu kan. Apalagi aku sangat lemah di biologi gitu kan. Akhirnya aku memutuskan saya pindah aja ke kelas IPS gitu. Nah, di kelas IPS ini juga semakin kecil persaingan aku, karena kenapa? Aku yakin kalau aku ini bisa nih, mampu kalau bersaing di antara teman-teman lainnya, sehingga aku meyakinkan diri aku sendiri supaya aku lebih giat lagi belajar, lebih memanfaatkan waktu yang ada supaya aku bisa masuk ke Fakultas Hukum melalui jalur undangan. Akhirnya semester 1, semester 2, semester 3, semester 4 dan 5 itu aku selalu naik nilai aku, sampai tiba saatnya aku memasukkan fakultas-fakultas dan universitas apa nih yang aku masukkan gitu kan. Jadi aku waktu itu jujur waktu itu sih nggak dibolehin sama orang tua untuk di universitas yang jauh dari rumah, sehingga ya nggak ada salahnya lah
coba aja dulu di UI gitu kan, pasti bisa lah, karena kan ya aku juga peringkat 1 di sekolah, jadi ya bisa lah gitu kan. Tapi dalam hati juga ya, tapi kalau misalkan nilai UN ku jelek gimana ya gitu kan. Itu juga sangat mempengaruhi pikiran aku gitu kan. Akhirnya aku waktu itu di SMPTN memasukkan 2 universitas. Yang pertama UI, Fakultas Hukum, yang kedua UNPAD, Fakultas Hukumnya. Nah, tapi aku tuh berharap dan berdoa supaya aku masuk di Fakultas Hukum UI. Ya, jadi sampai tuh pada waktunya kan udah dimasukin ke basis komputer. Nah, ini yang aku bilang yang membedakan itu kan kalau di tahun ini kalian pemeringkatannya itu lewat dari sekolah, sehingga kalian tahu dong passing grade dari universitas itu seperti apa gitu kan. Kalau di tahun aku nggak tahu sama sekali, sehingga aku juga bingung mau milih universitas dan fakultas yang mana gitu kan, yang sesuai dengan nilai aku gitu. Sampai tiba saatnya itu kan berjalannya waktu, akhirnya UN tuh. UN itu aku ya, karena aku berpikir ya aku kalau misalkan UN ya aku kan udah belajar selama 3 tahun, nggak perlu dong yang namanya kita mengandalkan kekuatan kita atau mendapatkan yang namanya dulu itu terkenal dengan yang namanya kunci-kunci jawaban. Aku tuh nggak sama sekali nggak aku hiraukan, karena aku udah yakin dengan diriku sendiri. Apa yang sudah aku lakukan selama 3 tahun ini sangat aku bisa manfaatkan dan aku aplikasikan dalam UN gitu kan. Tapi kendalanya itu pada saat ujian di hari keberapa gitu, aku ujian nasional. Aku mata pelajarannya itu yaitu bahasa Inggris. Nah, sekolah aku itu deket banget sama Halim gitu kan. Maksudnya lalu lintas dari pesawat itu selalu kedengaran, sehingga pada saat listening, dimana 20 soal itu listening, itu lagi rupanya ada perayaan TNI. Jadi aku waduh, nggak mendengar sama sekali ini apa yang aku dengarkan gitu kan, sehingga ya Tuhan beri hikmat aku ini apa jawabannya. Jadi cuma sepotong doang yang bisa aku dengarkan kan. Jadi ya aku kerjakanlah semaksimal mungkin gitu kan, tanpa aku mau memikirkan gue nggak boleh pakai yang ada namanya kunci jawaban, karena prinsipku itu aku mau melaksanakan ini semua sesuai dengan apa yang sudah gue dapat selama 3 tahun di SMA. Jadi aku sampai singkat cerita, sampai pengumuman UN itu ternyata aku sangat sedih banget, karena pas aku lihat ya seperti dugaan aku, nilai bahasa Inggrisku sangat jelek sekali, yaitu di bawah harapanku sih gitu kan. Jadi sempat hopeless juga, ini nggak mungkin lah gue masuk UI, wong nilai gue jelek banget gitu ya. Terus akhirnya tapi katanya papaku dibilang, lah kalau misalkan jalur SMPTN itu kan melalui jalur rapot ya, jadi ngapain kamu takut gitu kan. Ya apa yang sudah kamu laksanakan selama 3 tahun ini, itulah yang nanti dinilai oleh universitasnya, jadi jangan takut lah gitu kan. Terus oh iya juga ya, waktu itu aku kan dari semester 1 sampai semester 6 aku tuh selalu nilainya bagus. Aku usahakan nilai aku itu bagus dan tidak ada yang turun, sehingga bisa melalui jalur undangan dan diterima di UI gitu kan. Nah, ini juga yang menjadi pergumulan aku, karena kenapa di SMA aku itu belum ada siswa yang masuk melalui jalur undangan untuk fakultas hukumnya gitu kan. Ya sehingga ya jadi aku berpikir-pikir juga, ini bisa nggak ya. Akhirnya sampai tiba di pengumumannya itu, pada saat itu aku lagi diangkut, dan aku nggak tahu kalau misalkan itu lagi pengumuman SNPTN. Akhirnya temen aku kasih tahu, lu udah buka belum Clara gitu kan. Belum. Terus akhirnya gue buka lah di angkot. Terus gue lihat ada garis-garis hijau kan, wah selamat gitu kan, selamat. Nah ini selamat apa nih gitu kan, UI atau UNPAD gitu kan. Tapi aku bersyukur banget, ya ampun aku dibilang selamat lagi. Pas aku lihat lagi, bilang selamat kamu diterima di Fakultas Hukum UI. Oh seneng banget
Ya ampun. Oh iya, tadi aku belum kasih tahu kalian ya kenapa aku mau masuk di Fakultas Hukum. Ya, aku masuk di Fakultas Hukum karena aku terinspirasi dari orang tuaku, di mana ayahku sendiri adalah sarjana hukum. Nah, selain itu juga sarjana hukum itu wow, keren banget gitu ya. Bisa menangani perkara gitu kan, menyelesaikan perkara yang sangat besar, ya kan, dan bukan hanya kalau orang bilang kan menghafal gitu kan pasal, tapi sebenarnya tidak menghafal, memahami isi dari pasal tersebut gitu kan, sehingga ketika ada celah kita bisa nih, oh menurut kita nih yang benar itu seperti ini gitu kan, berdasarkan jurisprudensi, berdasarkan inovasi baru yang bisa kita lakukan, sehingga aku terinspirasi, oh gitu ya, jadi sarjana hukum, apalagi menjadi seorang pengacara gitu. Jadi buat teman-teman semuanya yang masih di tahap untuk masuk di perguruan tinggi negeri, aku berharap sih pada sahabat-sahabat CP dimanapun kalian berada untuk tetap semangat. Apalagi kalau misalkan kalian mau masuk melalui jalur undangan, itu kalian harus belajar lebih giat dan gunakan waktu yang ada itu semaksimal mungkin. Pokoknya kalian harus mendapatkan nilai yang meningkat dari semester per semesternya, sehingga ketika kalian mendapatkan nilai yang meningkat dan secara paralel di sekolah kalian itu kalian mendapatkan predikat yang tinggi, itu ada kemungkinan kalian bisa diundang oleh universitas yang diinginkan. Apalagi di tahun 2020 ini pemeringkatan itu dilakukan oleh sekolah, sehingga lebih memudahkan kepada kalian untuk masuk perguruan tinggi negeri. Pokoknya jangan pernah menyerah sebelum kalian mencoba ya. Oke, sukses selalu untuk kalian. Dadah sahabat CP, sampai bertemu di episode berikutnya mengenai masuk fakultas hukum dan lulus 3,5 tahun. Kok bisa ya?